Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Abdi Kos biasanya tidak membahas spoiler Jujutsu Kaisen Modulo, tapi khusus untuk spoiler chapter ke-10 ini, Abdi Kos lumayan excited untuk membahasnya. Spoiler ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, tapi jangan khawatir karena Abdi Kos akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan menunjukkan markas pusat Jujutsu di mana mereka meninjau ulang pertarungan Maru dan kakek pengguna kutukan. Beberapa dari mereka menyayangkan bahwa si Murian diberi terlalu banyak kebebasan, khususnya setelah Maru menyerang Tsurugi saat insiden sebelumnya. Yap, seperti yang kita tahu, ini sudah tahun 2086, jadi merekam semua pergerakan Tsurugi dan Yuka dalam misi mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan panel menunjukkan bagaimana pertarungan Maru dan kakek pengguna kutukan ditampilkan dalam bentuk hologram. Dan seperti yang kita tahu, Maru begitu brutal dalam pertarungan sebelumnya. Hal ini membuat para dewan Jujutsu menganggap kalau si Murian sudah melewati batas, jadi perlu segera diambil tindakan untuk mereka. Spoiler kedua, Usami membela tindakan Maru sebelumnya dengan menyinggung soal Hakari Provision, sebuah pasal Jujutsu yang menyatakan duel yang disetujui antar penyihir kontrak meski ada penolakan dari Dewan Jujutsu. Tapi tidak ada pelanggaran dalam kasus ini, harusnya Maru dibebaskan dan semua footage pertarungan dihapus. Yap, akhirnya awal Thug Boys masuk dalam pembahasan Jessica Modulo. Hakari sendiri adalah tipikal anti-hero, jadi dia tidak sepenuhnya menjunjung moral Jujutsu. Discourse dari SMK Jujutsu adalah bukti nyatanya dalam berpartisipasi di Cooling Game. Hakari punya niat licik untuk memanfaatkan Megumi sebagai pemimpin klan Zenin, yaitu dia ingin menambahkan undang-undang Jujutsu lewat perantara Megumi. Jadi ada kemungkinan bisnis sabung penyihir yang dia lakukan saat dunia kacau akibat Cooling Game bisa dilegalkan. Dan ya, sepertinya pasal bisnis sabung penyihir tersebut benar-benar ditambahkan ke undang-undang Jujutsu, bahkan secara spesifik disebut Hakari Provision, di mana para penyihir tidak akan dihukum dalam pertarungan jika mereka terikat kontrak tugas. Artinya pertarungan antar penyihir yang sama-sama diberi mandat adalah pertarungan legal dan ini tidak bisa dihukum. Memang undang-undang ini tidak menyokong secara langsung judi sabung penyihir milik Hakari, tapi jika ada penyihir yang menginginkan surat rekomendasi dari markas pusat Jujutsu untuk diperbolehkan bertarung di arena Hakari, kemungkinan akan bisa dilakukan, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku, termasuk resiko yang ditanggung penyihir tersebut. Buat yang tidak paham, markas pusat Jujutsu sebagian besar isinya adalah dari petinggi 3 klan. Jadi Hakari cukup membujuk Megumi atau Yuta untuk mengeluarkan surat rekomendasi bertarung di arena bagi para penyihir yang takut mati saat memburu kutukan agar mereka bisa diadu secara legal di One Championship milik Hakari. Spoiler ketiga, pembahasan kemudian beralih antara manusia dan si Murian yang semakin memanas saat sebagian dari dewan melihat mereka sebagai ancaman. Usami menekankan pentingnya diplomasi daripada agresi. Usami menekankan bahwa dipandang rendah oleh si Murian bukanlah pembenaran untuk memulai konflik dengan mereka. Oke, dari semua dewan memang Usami yang pernah melihat langsung bagaimana dirinya terintimidasi oleh keberadaan pemimpin si Murian yaitu Dabura. Jadi sangat wajar jika Usami selalu mengusahakan pendekatan damai dalam negosiasi. Bahkan meski terlihat direndahkan si Murian, Usami tetap akan memilih jalan damai. Spoiler keempat, pemimpin dewan bersikeras untuk melacak keberadaan Itadori Yuji. Dia melihat Yuji sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mengimbangi dan mencegah si Murian. Yap, Yuji muda adalah nyata setelah 68 tahun berlalu alias di usianya yang 83 tahun. Yuji masih tampak seperti wujud 2018, jadi Yuji yang sebelumnya muncul di ingatan sang kakek, kemungkinan timelinenya tidak terlalu jauh. Dia muncul dari bayangan saat ada teror Jujutsu yang tidak terdeteksi markas pusat Jujutsu. Pertanyaannya, kenapa para dewan Jujutsu berusaha mencari keberadaan Yuji yang dikatakan sebagai penyihir legenda? Apakah Yuji sempat terusir dari dunia Jujutsu karena melakukan kesalahan atau karena dia sengaja mengasingkan diri karena usianya yang tidak menua? Jadi keberadaan Yuji masih simpang siur di kalangan penyihir Jujutsu.
Dari panel Abdikos merasa Yuji seperti Ronin, yaitu samurai tanpa tuan. Dia bekerja sendiri sesuai dengan prinsip jujutsu yang dia pegang, dan menurut Abdikos ini lebih keren daripada bekerja di bawah undang-undang jujutsu. Jadi Yuji kesannya seperti Gojo yang paham undang-undang jujutsu tapi sering melanggar peraturannya karena dia terlalu kuat sehingga tidak ada penyihir jujutsu yang berani menghentikannya. Spoiler kelima, fokus berpindah ke Dewan Simurian di kapal Naunax. Beberapa divisi mendebat sang pemimpin untuk mengambil sikap terhadap bumi. Oshiki dan teman-temannya menyarankan untuk menindak keras, bahkan ada yang mengusulkan untuk memulai invasi. Yap, mungkin yang dimaksud ekstremis oleh Tsurugi adalah orang-orang seperti Oshiki dan para dewan jujutsu yang berniat menggunakan kekerasan dalam menangani insiden Maru. Untungnya kelompok ini tidak mengambil posisi tertinggi dan dewan tertinggi jujutsu mengambil kebijakan netral, yaitu tidak mendukung aksi brutal Maru dan tidak juga mengambil tindak kekerasan. Keputusan ketua dewan sangat bijak, yaitu seimbangkan dulu kekuatan dengan menemukan keberadaan Yuji. Setelahnya diplomasi yang lebih keras baru boleh dilakukan. Spoiler keenam, sementara itu Dabura, Jabaloma dan Cross masih mengusahakan perdamaian. Cross dan Jabaloma bahkan memvoting diri mereka untuk bisa koeksis dengan bumi. Dabura menyetujui voting ini. Dia menyatakan bahwa saling memahami harus didahulukan daripada konflik. Yap, sama seperti kepala dewan jujutsu yang bijak, Dabura juga tidak kalah bijak meski punya kekuatan dahsyat dan punya pasukan. Tapi Dabura setuju pada Cross dan Jabaloma untuk mendahulukan diplomasi. Spoiler ketujuh, Usami mengusulkan agar event pertukaran budaya diadakan untuk membangun kepercayaan antara manusia dan Simurian. Seorang dewan perempuan menunjuk Tsurugi, Yuka dan Maru untuk melakukan jamuan makan malam. Dia juga mengusulkan harus ada pesta takoyaki saat program pertukaran budaya, berharap ini menjadi jembatan perdamaian lewat makanan. Yap, sepertinya jembatan perdamaian akan terwujud dengan hal remeh, yaitu makan-makan. Abdikos tertarik dengan penyihir jujutsu yang mengusulkan hal ini, di mana selama rapat dia tampak santai alias tidak terlalu khawatir dengan invasi alien. Yap, apakah ini karena dia sangat kuat? Spoiler ke-8, chapter berakhir dengan panel komedi di mana Cross membayangkan seberapa chaos pesta pertukaran budaya ini nantinya. Yap, dari panel spoiler yang beredar, sepertinya Dabura dan Jabaloma juga akan ikut pertukaran kali ini. Dari sini Abdikos bingung, apakah Dabura akan turun ke bumi atau perwakilan dari manusia naik ke kapal alien untuk memperkenalkan budaya manusia. Begitu juga sebaliknya, yaitu perwakilan alien turun ke bumi untuk memperkenalkan budaya mereka. Demikian pembahasan spoiler chapter 10 Jujutsu Kaisen Modulo. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam.